Iya, jadi awalnya itu kan sama ini Ellen pelayanan kan C sampai SMA. Tapi waktu kuliah itu Ellen fokus kuliah sama harus magang di tempat lain. Tapi somehow Ellen tuh ngerasa aku harus pelayanan gitu. Karena kayak aku rindu gitu loh C buat melayani Tuhan. Nah tapi uh, Ellen nggak bisa kayak pelayanan di gereja karena keterbatasan waktu dan lain sebagainya. Dan juga waktu itu Ellen sangat membutuhkan uang juga kan. Akhirnya Ellen sempat sharing gitu sama teman dan sama Koko ngarahin ya udah leso, tapi kamu anggap les ini sebagai pelayananmu. Karena kan ngelesi itu kan ngajarin anak bukan cuman pelajarannya aja, cuman gimana caranya kita bisa bentuk karakter dia, bisa bawa dia lebih dekat juga sama Tuhan, kayak gitu-gitu. Jadi nggak hanya secara jiwanya aja, tetapi spiritnya juga, rohnya juga. Iya, jadi makanya waktu itu Ellen sempat cari beberapa les-lesan, tapi kayak nggak ada yang srek C. Belum visi misi. Belum, iya karena kok rasanya ya itu tadi masih lihat punya orang-orang tuh kayak ya udah ngajar supaya pinter kayak gitu. Padahal Ellen cari lesan dari semester 2, tapi nggak ada yang dapet. Sampai akhirnya tiba-tiba di saat Ellen udah nggak cari les-lesan, temen Ellen ada yang kirim broadcastan tentang CC, tentang proverb. Oh, berarti bukan kamu yang nyari ya? Iya, bahkan waktu itu udah hopeless. Jadi kayak jadi udah nggak cari-cari, udah nggak aktif nyari sendiri gitu loh. Tapi masih doa kayak Tuhan, kalau emang aku bisa dipercaya buat ngelayanin ngajar, aku mau sih. Cuman kayak akunya udah nggak terlalu nyari. Terus akhirnya tiba-tiba temanku kayak, kamu nggak mau nyoba apply di sini. Padahal temanku ini nggak tahu kalau aku nyari les-lesan. Dia cuma tahu aku kerja dan kayak suka gitu sama anak kecil. Tapi kayak aku nggak pernah sharing. Kok aku nyari ini gini. Tiba-tiba dia share itu, terus kok menarik ya. Akhirnya Ellen chat CC kan. Nah pertamanya itu lulus banget karena ya nggak belum pernah ngajar, terus kayak belum kenal CC juga. Ada beberapa kali kayak CC nawarin kayak les ini itu, apapun itu coba tak apply. Pertamanya itu Ellen itu bolak-balik, setiap kali ada tawaran saya itu selalu diterima. Tetapi disitulah dia berproses lagi untuk naik level. Iya, jujur awalnya tuh asal apply. Jadi maksudnya kayak, aku mau C. Tapi habis itu Cece bilang gini, kamu yakin tak? Kamu udah nanya Tuhan tak? Kamu udah doa tak? Dan di situ Ellen mulai nyadar kayak, iya ya. Akhirnya kan kalau misalnya Ellen kayak asal mau, endingnya nggak sesuai dengan prinsip Ellen yang awal gitu, ngajar buat melayani. Akhirnya setelah itu dia sempat sadar nggak Ellen kayak nggak reach out lagi. Itu sebenarnya bukan nyerah sih, cuma lebih ke arah iya wes kayak belum pantas ya rasanya, kayaknya belum layak. Iya, belum qualified nih buat ini, belum qualified buat itu. Terus akhirnya Cece sempat nawarin. Jadi tiba-tiba Cece kayak memperkenalkan calon murid ini gitu kan. Semuanya itu kalau sudah waktunya Tuhan itu kayak ditata gitu. Bahkan kamu pun nggak berpikir sampai di sana. Jadi doamu selama ini melebihi jawaban yang kamu diberikan itu melebihi dari apa yang kamu doakan dan pikirkan kan? Iya, bahkan fun fact-nya ya, waktu itu kan Ellen udah nggak berusaha reach out aja karena Ellen merasa kayak oke perlu malasan diri gitu kan. Tapi sebenarnya di saat itu Ellen lagi doa sama Tuhan karena kayak kan Ellen magang dari semester 2 sampai waktu itu mungkin semester 6-an ya. Itu magangnya Ellen tuh udah mulai goyah gitu. Maksudnya kayak fee-nya udah turun dan lain sebagainya. Kayak Ellen bilang kayak, Tuhan, what should I do ya? Padahal kan aku nggak dapat uang saku, terus juga kos juga bayar sendiri. Akhirnya kayak sebenarnya Ellen nggak ngerti gitu besok ini harus bayar pakai apa. Terus tiba-tiba Cece japri di situ. Oh iya. Iya, jadi kan waktu makanya Ellen VN lagi jadi kayak aku nggak tahu ini. Itu tepat ya. Tepat jadi pol. Jadi cepat kan ya nggak terlambat. Iya, Cece nanya kan kayak kamu yakin jawaban dari Tuhan? Iya yakin banget karena itu benar-benar tepat pada waktunya sesuai dengan apa yang Ellen butuhkan. Kayak, dan kamu merasa waktu itu imanmu juga sudah grow up ya dibanding sebelumnya? Iya, makanya kan nggak mau asal aku bisa aku mau gitu. Makanya kayak belajar sesuatu. Makanya itu akhirnya Ellen bersyukur banget kan bisa nemu proverb karena sesuai banget gitu loh. Kayak Ellen pengen ngajar, Ellen pengen pelayanan lagi, mulai lagi, itu bisa dapat di proverb ini. Bahkan dapat murid pertama pun bisa kayak mujizat sih itu waktu itu. Kalau misalnya waktu Cece mengiyakan Ellen dan ternyata Ellen belum siap secara spiritual gitu ya untuk melayani dan mengajar anak ini,
pasti yang pertama nggak bertahan lama. Terus juga apa yang Ellen ajarkan itu sebenarnya nggak terlalu berimpact juga buat anaknya. Terus buat apa gitu loh. Jadi gini ya, mungkin hanya menyenangkan hati manusia, belum tentu Tuhan itu disenangkan. Benar. Karena jujur saja saya juga tahu lah, waktu dulu waktu saya sebelum corona ini kan saya juga nawar-nawarin murid ke guru-guru ya, itu nggak sedetail dan hikmat ini sih. Jadi akhirnya yang tak rasakan dampaknya itu seperti kayak kuantitas bukan kualitas, dan hanya menyenangkan manusia dalam tanda kutip itu ya saya, orang tua murid dan guru. Tapi sejak corona sampai sekarang ini Tuhan itu ubahkan luar biasa. Itu sih. Bahkan berarti Ellen bertemu Prof setelah COVID ini juga dalam keadaan sudah baru, waktu yang roh yang baru. Kan manusia roh kan harus di-upgrade ya. Benar. Dan nggak cuma jiwanya aja yang di-upgrade. Makanya itu juga Ellen bersyukur banget sih bisa ketemu Cece. Jadi bukan cuman kerjasama gitu dengan Cece, cuman kayak Cece Ellen ini juga kadang kan kayak ngasih renungan, kayak ngechat, inget no lagi, terus di Telegram itu juga banyak reminder. Jadi Ellen ngerasa bukan cuman oh iya aku kerjasama, aku cuma kerjasama dengan channel, enggak, tapi kayak emang kerjasama juga untuk meningkatkan iman satu sama lain kayak gitu. Jadi kalau Ellen lagi kadang-kadang kayak down, bingung kan mau scroll apa, biasanya Ellen tuh buka Telegramnya Cece, grupnya itu. Terus kayak ya memang banyak reminder. Terus kayak kalau udah mulai capek ngajar kadang-kadang ya, maksudnya kan emang ups and downs, ya itu kembali diingatkan lagi, ayo memang kayak ngajarmu tuh nggak cuma bikin anak ini pinter, tapi kayak memang gimana caranya dengan cuman ngajar bisa menyenangkan manusia tapi juga bisa menyenangkan hati Tuhan kayak gitu. Jadi Ellen berusaha kalau emang lagi capek reminder lagi baca besar kan. Setelah bulan pertama Ellen chat Cece kan, meskipun itu diiyakan tetapi kan nggak berhenti di situ ya. Kamu harus banyak cari cara, ide, hikmat terutama ya. Itu gimana kamu kok bisa ngelewati sampai detik ini? Dan mamahnya itu cukup berkesan loh, sampai telepon ke saya loh Len. Cari guru buat adiknya. Jadi waktu itu tantangan terbesarnya ya Ce, saya itu takut tidak bisa memenuhi ekspektasi mamanya. Padahal mamanya sama sekali nggak nuntut ya, bener-bener kayak baik banget. Cuman saya merasa kayak aduh kalau cuman ngajar kayak gini-gini apakah layak ya aku dibayar segitu kayak gitu kan. Makanya Ellen sempat chat Cece kan, Ce ini gimana, aku takut, aku insecure nggak bisa memberikan servis yang terbaik. Terus dia jawab kayak gini, ya makanya itu harusnya bukan tantangan, itu motivasi buat kamu dikasih Tuhan kepercayaan segitu, berarti kamu harus ngasih servis yang lebih lagi, bukannya malah kayak takut nggak bisa memenuhi. Saya pernah bilang kayak gitu, dan itu oh iya, it's all about perspective sebenarnya. Jadi iya kan, ketika aku merasa aku nggak layak dapat segitu, wes aku nyerah aja. Tapi aku juga bisa mikir, oh Tuhan percaya aku dapat segitu, berarti aku juga dipercaya buat bisa lebih lagi melayani. Itu opening banget sih, jadi oh iya ya baru sadar harusnya aku nggak se-insecure itu. Maksudnya kayak daripada buang waktu buat bingung dan insecure, mending buang waktu buat memperbesar kapasitas diri dan gimana caranya bikin impact yang lebih bagus lagi. Iya, jadi waktu pertama kali kan Cici bilang, Cici udah mengingatkan itu ke Ellen, kayak ini dari anak dari luar pulau, kalau bisa kayak jadi teman kayak gitu kan sebenarnya intinya. Dan Ellen kayak oke, Ellen komit dari situ, aku pengen jadiin anak ini lebih dari muridku. Dan memang pada akhirnya itu kan dia pulang sekolah itu PP itu pakai GrabCar kan Ci. Dan itu lumayan kan harganya setiap hari. Saya kayaknya kayak tak tawarin atau mau tak jemputin gitu. Jadi beberapa kali emang Ellen jemput. Terus kalau abis ujian tak ajak ke mall. Jadi kekeluargaan ya? Iya, karena kan Ellen bayangin ya umur segini masih itu sudah harus merantau, terus kayak nggak punya transport, nggak punya kan apa. Juga anak perantauan juga. Kamu merasakan apa yang dia rasakan, tapi posisinya dia lebih kecil kan? Iya, jadi makanya aku anggap dia sebagai temanku, adikku. Jadi kayak memang ya aku sering ajak jalan dan sering ajak main di luar jam les. Tapi tetap waktu les kita tetap les, tetap belajar, nggak boleh kita main gitu loh. Terus habis itu kalau pergumulanmu yang sekarang ini memang anaknya kebetulan juga masih belum mau diajak ke gereja ya. Kebetulan memang kan kamu Kristen, muridnya itu Katolik ya. Iya. Jadi memang itu PR sih.
Ya memang udah beberapa kali kayak tanya ini, ayo kamu nggak ke gereja atau kayak ayo kita doa dulu sebelum les kayak gitu-gitu. Cuman dia sebenarnya nggak ngomong enggak, cuman kelihatan sih gesturnya tuh nggak mau gitu loh. Nah itu mungkin PR-ku. Cuman karena kalau tak minta langsung dia nggak pernah mau, mungkin PR-ku kayak mendoakan dulu dari belakang, nanti baru pelan-pelan. Soalnya kalau kita kayak tiap hari les aku selalu nginget tentang itu, jatuhnya dia malah nggak mau kan, malah mandang kayak apa sih doa kayaknya ngerepotin banget atau apa, takutnya seperti itu. Makanya yang Ellen lakuin sekarang ya doa dulu di belakang, kayak mendoakan gimana caranya nanti Tuhan bantu Ellen buat bawa anak ini gitu. Sama sekalian kan kamu bisa sharing-sharing pribadi ya kebaikan Tuhan sama anak ini, mungkin lebih ke arah banyak sharing kebaikan Tuhan ke anak ini. Tahu nggak Cik Ellen itu dulu waktu SMA itu gini, yang pernah Tuhan tolong dalam hidupmu itu banyak. Ya banyak lah sih, dan memang beberapa kali Ellen sempet kayak nyelipin sih di situ. Kalau lagi kelas, lagi les gitu, kadang dia males gitu kan, kadang ngerjainnya itu kayak aku ya cerita sama males kayak gini aku cerita. Berarti kamu selipin ya kesaksiannya itu ada ya. Jadi nggak cuma monoton belajar terus kan jadinya anaknya boring, ketemu kamu itu males ya dong. Iya, dan memang kalau misalnya murid tuh sudah nggak nyaman sama kita, tapi kita paksa masuk ilmu itu nggak akan masuk juga sih. Jadi memang aku berusaha penting. Gimana caranya kita bisa mengondisikan 1,5-2 jam sesi les itu bisa benar-benar efisien buat masukin ilmunya gitu. Jadi nggak cuma belajar melulu matematika, fisika, kimia, enggak kan, tapi kan kamu juga ada sharing-sharing rohani, terus habis itu kesaksian, terus yang membuat kamu itu maksudnya secara psikologi juga kamu ada pendekatan, jadi anak itu merasa nyaman sampai kamu dulu, terus habis itu nyaman dengan pelajarannya lewat kesaksian bahwa ini loh tidak susah kok. Gini kamu itu bukan hanya sekedar motivasi, tetapi ada spirit yang kamu berikan ke anak ini kan, kamu merasa ada yang keluar dari dalam dirimu untuk kamu dipartasikan ke anak ini juga kan. Dan juga satu lagi sih C, Ellen mungkin biasanya kan ngajar itu 2 jam, 1,5-2 jam kan, tapi Ellen selalu buka akses chat itu 24 jam, jadi ketika dia memang punya PR atau apa yang dia nggak ngerti, dia bisa tanya dan aku bakal jawab kayak gitu. Terus cara-cara lain yang kan Ellen juga ngajar Inggris kan sama satu murid ini, anaknya ini kebetulan emang agak kurang ya math fiskim sama Inggris. Nah itu Ellen berusaha kayak sharing ini game crossword Inggris ya. Jadi kayak sebisa mungkin kita sebagai guru juga harus kreatif. Guru tuh bukan cuman 2 jam aku ngelesin dengan PPT atau materi atau ngerjain buku paketnya dia, enggak cuman itu. Kayak kadang aku bisa bikin game, kadang aku bisa kayak ya sharing, di App Store ada game yang lucu-lucu ini tentang belajar Inggris kayak gitu-gitu, atau kayak sekedar kamu bisa kok konsul ke aku semua pelajaranmu. Kayak kemarin dia sempet chat, dia tanya kan dia ada debat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan bukan mata pelajarannya Ellen ajar kan C, tapi dia mungkin udah nyaman ya, dia kayak konsul ke Ellen, gimana C kalau misalnya aku ngomong kayak gini apakah udah bener, kayak gitu-gitu. Jadi ya kita sebagai guru juga nggak boleh membatasi, oke aku gurumu hanya untuk 2 jam itu, tapi kayak ya aku gurumu all the time, kamu bisa tanya aku kapanpun kamu mau kayak gitu. Dan selama gurunya masih maksudnya, makanya kalau pegang murid kan memang nggak bisa banyak-banyak ya, 2-3 murid ya maksimal ya, untuk yang maksudnya masih kuliah atau yang sudah kerja apalagi itu biasanya cuma bisa 1 murid. Tapi kalau yang masih kuliah itu memang dibatasi 2 maksimal 3 murid. Tapi kecuali kalau sudah full time, sudah fresh graduate, sudah lulus ya, itu mungkin bisa lebih lagi kapasitasnya karena kan juga harus ngatur waktu kan gitu. Ya, jadi kan kebanyakan pasti sih kalau les itu kan mulainya sore ke malam kan C, nggak mungkin pagi ke siang. Nah biasanya Ellen tuh bukan tipikal orang yang menyempatkan banyak waktu untuk belajar di luar jam kuliah, tapi ketika jam kuliah bener-bener belajar. Jadi kalau misalnya ada tugas, aku selesaiin di perpus kayak gitu. Dan dia di jam itu, jadi Ellen kayak udah punya jadwal fix gitu. Oh jam pagi segini sampai jam siang segini aku di kampus, ada atau nggak ada. Jadi mata kamu buat kayak di agenda gitu ya? Jadi kan iya, jadi kan walaupun sekolah gitu ya. Tapi itu emang cara yang paling work sih di Ellen. Jadi kan memang karena
Dengan begitu mau nggak mau kamu harus melakukan ini di jam yang ini. Jadi bikin sebuah habit sebenarnya, walaupun nggak ada jam kuliah di hari itu, tetap aku udah komit jam segini aku mau di perpus misal kayak gitu. Jadi tugas-tugas itu aku nggak harus kayak begadang sampai malam karena aku udah punya sendiri nih, aku mau jamnya segini. Ya kalau Ellen sih biasanya tetap gimana caranya itu namanya harus profesional aja ya. Maksudnya kayak mungkin emang lah ada aku lebih suka si A daripada si B atau gimana, cuman gimana caranya kita juga harus nge-treat mereka itu sama persis. Itu susah sih Cie. Sampai sekarang juga masih belajar gimana caranya, cuman sejauh ini yang Ellen lakukan ya all out tadi sih. Gimana caranya aku tetap. Berarti kamu balik netral lagi ya. Netral lagi. Dirimu di sini tuh enggak sampai yang tadi itu kebawa ke sini ya. Selesai maksudnya susahan sehari cukuplah sehari gitu ya. Maksudnya itu kamu berusaha terapkan supaya kamu itu juga bisa fokus sama anak ini nggak kebawa gitu loh. Karena itu kadang-kadang kalau misalkan nggak bisa mengontrol emosi kan itu namanya manajemen emosi kan. Nah makanya sebelum kita mau coba mengubah orang lain, kita juga harus bisa kontrol diri kita sendiri. Gimana caranya kita harus mentally stable dulu dong sebelum kita mau berhubungan atau bahkan bikin impact yang bagus buat orang lain. Jadi aku berusaha itu sih Cie, kayak ya gimana caranya kita bisa bermanfaat kalau kita bahkan nggak ngerti diri kita gimana gitu. Jadi kamu cukup paham ya dengan dirimu sendiri ya. Itu luar biasa loh. Karena kadang-kadang misalkan ada orang yang pinter gitu ya, tetapi terkadang untuk bisa memahami apa sih kelebihanku, apa sih kekuranganku, dan aku harus gimana sih, itu dia sendiri memahami dirinya sendiri, namanya kecerdasan intrapersonal, interpersonal gitu loh. Itu dia nggak paham. Nah, karena kecerdasannya di hal yang lain. Nah, itu kadang-kadang dibutuhkan orang lain untuk bisa meneguhkan atau mengartikan. Dan itu juga butuh proses juga lewat murid yang Tuhan izinkan untuk bisa mengasah orang itu sendiri. Iya, jadi sebenarnya pertama kali ngajar aku nggak pede sih. Cuman ini ya, udah dikasih kepercayaan, udah dikasih jalan sama Tuhan, udah dikasih berkat, nggak mungkin dong aku kabur, nggak mungkin dong aku nggak bertanggung jawab. Jadi ya baik lagi daripada aku meratapi dan aku insecure dan aku nggak mau bangkit, Tuhan udah kasih jalan nih. Nih kamu udah kasih murid nih. Ya gimana caranya aku harus ngelawan rasa takutku kan, ngelawan rasa insecureku, berusaha prepare dengan baik kayak gitu. Dan ternyata sebenarnya ngajar tuh nggak semenakutkan dan nggak seburuk itu kok. Kayak gitu aku ngajar pertama kali, lihat anaknya menyenangkan, itu mamanya baik banget, jadi bikin oh iya memang kadang itu ketakutan tuh percuma sih. Buat apa kita takut untuk sesuatu yang bahkan kita belum alami kayak gitu loh. Jadi mungkin saranku buat guru-guru, kalau kalian takut serahkan aja sama Tuhan. Kalau Tuhan udah ngasih jalan itu ke kamu, Tuhan loh tahu kalau kamu tuh pasti sanggup untuk jadi kayak. Tapi itu bukan berarti kita seenaknya ya dia. Tetap harus gimana caranya kita harus tetap di jalannya Tuhan, harus mengembangkan diri, gimana caranya agar tetap bisa layak buat ngajar anak tersebut. Puji Tuhannya di Proverb ini kan transparan banget ya Cece ya. Jadi aku memang bisa akses, maksudnya aku dapat kontak mamanya, kontak anaknya, bahkan Cece ngajari, ayo Len kamu harus bangun hubungan sama mamahnya, dan itu keren sih menurutku Cece. Jadi memang mamanya tuh bukan tipikal yang terlalu ramah dan menanggapi gitu, tapi Ellen tetap kayak ngasih laporan, tetap waktu sebelum ngajar, iya kan sibuk banget kan Cece, tapi tetap itu bukan menjadi alasan untuk Ellen nggak ngabar. Jadi at least kamu melakukan apa yang jadi tanggung jawabmu. Urusannya kalau misalkan orang tua murid anggapannya hanya ya oke, atau kadang-kadang no respon, kadang-kadang malah dirit, itu yang penting apa yang jadi tanggung jawabmu itu sudah kamu lakukan, itu kan prinsipmu. Iya, jadi memang dari awal sudah kayak perkenalan diri yang penting ya Cie. Kayak kita mau ngajarin anaknya, nggak mungkin kita nggak memperkenalkan diri sama mamahnya kayak gitu. Jadi perkenalan diri, terus kayak Ellen ngasih report tentang aku habis belajar kayak gini aja, atau kayak perubahan Kristen tuh apa aja, tiap bulan tuh aku update ke mamanya kayak gitu. Jadi memang
Dari kecil banget itu mama memang udah kayak bawa Ellen ke gereja, terus kayak mengajarkan kasih kayak gitu-gitu. Jadi emang dari kecil udah dibiasakan mengasihi orang lain. Dan semakin gede makin sadar passionku itu ngelayanin orang lain. Aku suka gitu. Gimana Jasa, orang lain ya? itu gimana orang itu dengan happy. Benar. Jadi makanya waktu dari SMP itu udah mulai pelayanan sekolah minggu gitu sampai SMA. Terus kayak beberapa kali ngajar kayak gratis gitu, ada kegiatan sosial kayak gitu-gitu. Buat kedepannya Ellen pengen lebih lagi kayak terlibat sih, soalnya si muridku ini kan habis sakit ya berapa lama, dan Ellen ngerasa memang semangat dia cukup kendor pada waktu itu karena memang hampir sebulan gitu nggak masuk sekolah ya. Jadi memang PR Ellen tuh bangun spirit anak ini lagi, semangat anak ini lagi biar bisa balik atau bahkan lebih dari dulu waktu dia sebelum sakit itu. Cuman sekarang puji Tuhan ini sih kan muridku ini suka meninggalkan tugas ya. Ya, cuman setelah Ellen kayak dekatin, berusaha kayak heart to heart gitu. Jadi Ellen berusaha nge-approach apa sih yang kamu inginkan dan kamu butuhkan gitu. Iya, jadi memang sama muridku yang ini tuh jadi Ellen juga jadi semangat ngelayanin dia, ngajarin dia karena dia juga welcome. Jadi memang harus timbal balik ya antara guru sama murid. Kalau misalnya gurunya menggebu-gebu, aku pengen ngajar kamu, aku pengen bikin kamu jadi kayak gini, tapi kalau muridnya nggak mau, ya gimana gitu kan. Ya puji Tuhannya memang kan Tuhan ini bantu gitu. Tuhan ini memang gimana caranya biar ketika Ellen approach, dia juga terima approach-an Ellen kayak gitu. Jadi memang banyak sih, kayak awal-awal dulu tuh kan Cece kan bilang ini nanti mungkin bakal susah atau kayak gimana. Tapi yang Ellen rasain tuh kayak Ellen ngajar kan 2 jam, jadi yang kayak loh masa udah 2 jam aja cepet deh, nggak kerasa ya kayak gitu. Jadi dia juga menikmati sesi les itu. Iya. Jadi pada waktu itu kan kuliah lagi sibuk-sibuknya, tapi kan Ellen juga mau nggak mau tuh harus tetap bisa prima ngajar murid kan. Nah tapi yang aneh itu setelah tak pikir-pikir, iya ya malah 2 jam les ini tuh tak tunggu-tunggu kayak asik deh habis gini les, habis ini bisa ketemu muridku, bisa sharing lagi, bisa ngajari lagi, karena memang selama ini respon dia selalu bagus, respon dia selalu bikin Ellen semangat buat ngajar lagi. Jadi malah kadang asik deh jam 4 wayai les kayak gitu. Jadi memang waktu itu sempet kayak wah asik sih kayak Ellen nih ngelesi malah jadi kayak self healing, bukan cuman benerno anaknya orang, tapi Ellen juga ikut dibenerno dari sesi les ini kayak gitu. Terus ini Len, aku ingat waktu itu kan kamu datang di rumahku pertama kali. Terus habis itu waktu aku nggak sengaja aku ada sharing mengenai kejadianku di masa lalu yang bisa membuat kamu itu merubah pola pikirmu. Itu bagaimana Len? Mungkin kamu bisa menceritakan singkat. Ya, jadi waktu itu kan meneguhkan kamu nggak? Iya, meneguhkan banget sih. Soalnya kan waktu saya sharing ternyata permasalahan yang ada di masa lalu kita tuh cukup mirip ya. Terus Ellen di reminder kayak Cek Erlin aja bisa memandang itu dengan sudut pandang yang lain, bisa berdamai sampai kayak gitu loh. Dan apa ya, ketika Cek Erlin biarkan Tuhan take control, itu Cek Erlin bisa dipulihkan. Dan Ellen jadi kayak kalau Cek Erlin bisa, Ellen juga bisa gitu loh. Tuhan satu jaringan. Iya. Tuhan kan memang ya gitu. Jadi kayak Ellen belajar dari Cece gimana cara Cece menyikapinya, dan Ellen coba aplikasikan itu juga di permasalahan Ellen dan it works gitu loh. Memang mungkin permasalahannya nggak langsung selesai, nggak langsung ini, cuman yang pasti tapi kepahitan. Iya. Mungkin ada spirit yang ketransfer ya, ke impartasi ya. Iya. Mungkin kalau misalkan ada orang yang ketika aku ada sharing ini nggak langsung bisa menerima. Mungkin karena dia hanya menerima dengan logika, sedangkan ini tidak bisa diterima dengan logika. Itu harus benar-benar mengandalkan Tuhan Paul. Terus habis itu pakai hikmat, karena itu kerjaan Roh Kudus untuk bisa mengartikan arti nubuatan yang aku berikan. Betul nggak? Dan itu seperti itu. Iya Ci. Cuma kalau misalkan kita pandai berbahasa roh, itu hanya untuk diri kita sendiri. Tetapi kalau kita bisa bernubuat, bahkan kita bisa mengartikan apa artinya ini, itu sangat berdampak buat komunitas kita.
Iya C, jadi kebetulan penuhnya juga murid-murid dari JJ ya, puji Tuhan. Jadi kayak memang dipercaya Tuhan dan Ellen nggak mau ini, tidak mau mementingkan kuantitas daripada kualitas. Jadi memang sebisa mungkin walaupun tergiur ya, wah dapat murid lagi, cuman Ada tanggung jawab. bukan itu kan. Tujuan akhirnya tuh bukan gimana caranya dapat banyak murid dan dapat banyak uang, enggak. Tujuannya adalah Ellen pengen layani, Ellen pengen bener-bener full service sama anak ini gitu. That's why sebenarnya ada aja kalau dipaksa-paksa gitu jamnya, oh bisa dimepet-mepetin, cuman kayak nanti kalau misalnya Ellen terlalu misal kayak capek atau apa, jadi nggak bisa fokus sama perkembangan anak tersebut kayak gitu. Jadi pengennya memang fokus gitu. Bahkan di September tahun kemarin Ellen sampai mengundurkan diri dari magang karena Ellen ngerasa ya wes aku pengen bener-bener fokus gini sama murid-muridku ini kayak gitu. Jadi setia dulu pada perkara kecil, nanti Ya, Tuhan berikan perkara kasih besar. Tuhan percayakan kalau Berarti memang itu step by step. betul. Makanya itu. Terus akhirnya jadi pola pikirnya berubah ya mengenai waktu Tuhan tadi. Yang pertama, yang kedua berarti kamu lebih mengandalkan Tuhan. Iya. Yang ketiga, kamu juga belajar untuk melepaskan segala pergumulan dan kepahitan atau apapun yang mungkin menjadi batu sandungan selama ini. Karena kan kita nggak bisa berdoa sama Tuhan kalau kita masih ada belum beres dengan sesama gitu, belum berdamai dengan sesama, dan itu penting ya. Terus habis itu juga itu pengaruh ketika kamu ngajar atau ketika kamu berhubungan dengan orang, spirit itu membawa damai atau membawa apa. Ya energimu semakin positif sih Lin, dibandingkan yang dulu pertama kali itu tambah better sih. Thank you C. Mungkin buat guru-guru kalau memang apa ya, jangan capek walaupun misalnya kayak C. Erlin tidak memberikan kesempatan itu, maksudnya kayak kalian apply tapi ternyata nggak bisa, jangan nyerah, bener-bener doakan dulu bahwa dalam doa, kalau perlu puasa deh, kalau emang kayak gitu deh, kayak intinya jangan pernah nyerah, Tuhan itu pasti memberikan yang kamu butuhkan di saat yang paling tepat, dan ingat bahwa kalender dan kalkulator Tuhan tuh nggak sama dengan kalender dan kalkulator kita, jadi tetap pasrah sama Tuhan, berserah sama Tuhan, pasti Tuhan akan sediakan yang terbaik buat kita. Oke. Thank you Len. Ya, thank you C. God bless.